Tehnia Dinatanya juga sangat puas sekali dan senang sekali, dan film itu juga sukses tahun 2006. Dan saat itu kita dapat nominasi Festival Film Jakarta tadinya ya. Jadi itu yang paling berkesan buat saya. Oke, halo selamat siang Sobat Erlangga, kembali lagi di Airport Erlangga Podcast. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya, sehat-sehat semuanya. Walaupun mungkin masih ada yang beraktivitas dari rumah, work from home, ataupun ada yang school from home, semuanya tetap sehat di rumah. Dan tetap semangat menjalani aktivitas kita hari ini yang sudah mulai terbiasa kita selama kurang lebih setahun ini. Sudah beradaptasi dengan sangat baik tentunya ya. Nah, nggak lupa juga kita di masa pandemi seperti ini tetap berdoa supaya lebih cepat berlalu masa-masa seperti ini. Walau bagaimanapun kita pasti rindu gitu ya bertemu sama teman-teman seperti masa-masa sebelum kita terkena pandemi seperti ini. Dan kita harus yakin nih kalau Indonesia pasti bisa cepat pulih ya. Oke, nah kembali lagi dengan saya Rezara, host kesayangan kalian di Airport. Karena nggak ada lagi yang lain. Tentunya dari penerbit Erlangga akan menemani teman-teman semua di acara yang luar biasa pada kesempatan siang hari ini. Dan sebelum kita mulai Airport pada kesempatan kali ini ada info yang menarik untuk sahabat Erlangga semua. Jadi penerbit Erlangga sedang melaksanakan lomba yaitu painting competition, short video competition, dan juga lomba baca puisi. Jadi buat kalian yang ingin tahu info lengkapnya bisa cek di Instagram Buku Erlangga dan juga website erlangga.co.id. Jangan lupa untuk berpartisipasi karena banyak hadiah-hadiah menarik buat kalian semua. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik dan masih ada hubungannya dengan acara tadi atau kompetisi tadi, yaitu short video competition yang sedang Erlangga laksanakan tentunya. Dan hari ini kita akan mengajak sahabat Erlangga semua untuk mengikuti obrolan yang seru. Semoga seru ya, pasti seru banget karena narasumbernya juga orang yang luar biasa banget. Jadi kita akan bicara seputar pentingnya musik dalam video. Ya, kita tahu kalau sebuah gambar, video, nggak ada musiknya itu kurang seru. Bahkan ada yang bilang kalau nonton film horor, tapi nutup telinga itu nggak akan terasa gitu aroma horornya gitu ya. Nah, tentunya saya tidak sendiri, sahabat Erlangga saat ini telah bergabung juga bersama kita yaitu Mas Bro Bembi Gusti, terhubung secara virtual. Halo Mas Bembi, apa kabar? Halo Reza, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Nah, sahabat Erlangga mungkin ada yang belum terlalu akrab atau mengenal profil beliau yang satu ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Nanti kalau ada yang salah mohon dikoreksi ya, Mas. Oke, jadi Mas Bembi ini dikenal sebagai seorang music arranger dalam sebuah film atau penata musik film dan juga seorang drummer. Ya, sebagai penata musik film, Mas Bembi telah berpengalaman di industri perfilman Indonesia sejak tahun 2005. Wow, ini aku masih SMP kayaknya Mas ya. Dan sudah membuat musik untuk lebih dari 70 film. Di antaranya ada Pengabdi Setan, Gundala, Perempuan Tanah Jahanam, dan juga ratusan musik untuk iklan. Wow, ini film-filmnya sangat-sangat box office Indonesia banget ya. Selain karyanya yang banyak, Mas Bembi juga telah banyak mendapatkan penghargaan. Salah satunya Piala Citra di tahun 2017 sebagai penata musik terbaik. Nah, yang paling keren, Mas Bembi ini akan menjadi juri di lomba short video competition dengan tema Semangat Menggapai Mimpi. Yes, tepuk tangan dulu untuk Mas Bembi secara virtual, keren. Tadi profilnya benar semua ya Mas, nggak ada yang salah? Benar. Terima kasih, thank you. Itu kok film-filmnya bisa box office banget tuh, gimana sih Mas sebetulnya Mas? Gimana ya, itu kebetulan ya istilahnya networking saya dan teman-teman gitu kan. Bahkan yang dari awalnya tuh sebenarnya kita semua tuh kayak nekat lah untuk berkecimpung di industri film. Taunya ya alhamdulillah, terus izin Allah kita berada di industri itu sendiri. Oke. Tapi ini kan lagi pandemi seperti ini ya Mas ya. Kita tahu kalau berbagai industri itu memang terhambat, apalagi dunia entertain dan khususnya juga film gitu juga lagi banyak yang harus terpostpone gitu. Jadi kegiatan bermusik ini selama pandemi gimana Mas? Apa ngeband juga nggak mungkin sih kayaknya ya, perform yang di panggung gitu. Apa yang berubah Mas? Yang berubah pasti itu ya. Kalau di band yang pasti live-nya sekarang udah setahun lebih nih saya, dan kayaknya teman-teman musisi lain juga untuk tidak bermain musik di depan crowd dengan sambutan yang mutualis gitu kan ya, dimana
itu kita cukup kangen sih saya. Cuman alhamdulillah dalam setahun ini saya dan band saya Sore kebetulan kita manggung online juga di berbagai wadah online gitu. Jadi alhamdulillah nggak nganggur-nganggur amat. Yang pasti rindu akan ini ya teman-teman yang menonton. Crowd-nya ya. Crowd itu aduh itu lumayan tidak tergantikan itu Iya, soalnya kan. betul. Karena bagaimanapun kita sebagai performance itu sebenarnya yang kita harapkan adalah feedback dari penonton kan gitu Mas ya. Bahkan sebenarnya kalau menurut saya gini, jadi kalau dalam live performance itu adalah mutualis transfer energi menurutnya. Jadi yang perform memberikan energi untuk penonton, yang penonton juga memberikan energi buat yang perform. Jadi ada semacam sirkulasi energi mutualisme gitu, itu ya. Itu nggak bisa tergantikan itu. Kalau cuma satu arah tuh, aduh kayaknya. Iya benar. Tahu sendirilah semuanya juga. Karena kalau virtualnya pakai Zoom, begitu audionya penonton dinyalain, wow berantakan kan gitu ya. Face to face tetap lah namanya kita manusia. Benar. Tetap high tech itu betul yang namanya high touch sebenarnya ya. Jadi kita sentuhan-sentuhan. Human touch, human apa tuh pokoknya face to face itu nggak bakal bisa tergantikan lah. Itu emang kangen banget. Saya juga sebagai seorang pembawa acara MC. Kalau virtual tuh juga nggak enak gitu. Kita apalagi teman-teman stand up komedian tuh ngelawak nggak ada yang ketawa. Apalagi itu butuh itu kan kayak tertawanya balik itu kan butuh. Iya benar. Kebayang sih. Kebayang banget gitu kalau stand up. Tapi ini Mas, kalau misalkan dengan background seorang drummer gitu, terus bisa terjun ke dalam musik video ataupun musik di dalam sebuah film gitu. Ya. Itu gimana perjalanannya Mas bisa akhirnya terjun ke dunia itu? Ya, oke. Jadi awalnya tuh saya kebetulan main drum dari umur SMP gitu kan ya. Terus SMA yang ngeband Benta 40 macam-macam era buat band juga. Kebetulan dari SMP SMA tuh saya udah mulai suka namanya musik score. Jadi bukan soal film tapi musik score ya, itu musik latar ya. Saya tuh jatuh cinta sama musik score. Ada film judulnya Somewhere in Time zaman dulu itu. Saya senang komposisi musiknya. Terus jadi saya selain memainkan drum, tapi saya juga mendengarkan dan mengapresiasi musik score gitu. Dan saya juga cukup bercita-cita, wah kayaknya saya pengen juga sih menjadi komposer gitu. Karena memain drum itu nggak ada nadanya ya. Kalau romantis sama cewek, saya masih belum tahu tuh caranya gimana. Cara ngerayu cewek pakai drum tuh susah ya. Paling bisa gini Mas, bapak kamu tutung gitu kan. Berdua sama cewek itu kayaknya kalau nggak hafal gitu kan, ya udah terus berkembang. Saya pikir juga kalau misalnya cuma main gitar, main piano doang, lebih seru lagi kalau buat saya membuat semuanya gitu. Jadi saya membuat semua komposisinya itu lebih seru lagi menurut saya gitu. Ya udah, kebetulan daerah saya otodidak belajar piano, semuanya otodidak ya saya ya kebetulan. Yeah. Gitu. Sampai akhirnya saya dan partner sekerja saya sekarang namanya Agini Rotama tahun 2004 itu kita kayak membuat suatu musik production untuk film dan iklan bernama Rooftop Sound. Oke. Dari situlah berkembang kita membuat musik film, buat musik iklan. Dari musik iklan dulu sih tadinya iklan era jadi musik film. Pertama kali tahun berapa berarti Mas? 2000? Kalau film ya kalau start bangetnya sih 2004 kita. 2004 ya, itu yang secara profesional maksudnya ya, sudah mulai diprofesionalkan itu 2004. Baru benar ketok palu start benar-benar start itu 2004 gitu. I see. Tapi kesempatan membuat film pertama itu kita di started di tahun 2005 Berbagi Suami. Itu film pertama ya? Itu film pertama, dia sutradaranya Nia Dinata. Oke. Itu aku tahu deh kayaknya, tapi lupa. Oke, biarin aja. Tapi Mas, kalau scoring tunggu dulu. Ini mungkin ada sahabat lagi yang belum tahu. Scoring atau score atau musik latar itu yang kayak apa sih? Misalkan apakah yang kayak suara pintu terbuka ataukah suara apa atau yang gimana tuh kira-kira? Ya, kalau suara pintu terbuka itu namanya Foley. Itu jadi di film itu soundtracks. Jadi sebenarnya kan kita sering mendengar soundtracks ya. Yeah. Itu dia diartikan bahasa Indonesia adalah track suara. Yeah. Jadi di track suara di film itu ada beberapa, salah satunya sound, foley, sound effect gitu. Terus juga ada salah satunya juga musik. Nah kalau yang tadi suara pintu itu namanya baliknya ke sound, foley sound. Sedangkan kalau musik score itu adalah musik latar ya, misalnya kalau
Ya seperti kita tahu lah, misalnya ada Star Wars gitu, gitu kan. Dia lagi misalnya ada beradegan romantis, tiba-tiba musiknya gimana gitu kan, belakangnya. Atau musiknya paling klasik tuh film Jaws itu kan dengan cello, taram, gitu. Tedet itu Pink Panther itu ya, gitu juga ya, itu termasuk itu. Oke. Jadi awalnya gini, kalau di industri di profesi yang Mas Bambi lakukan berarti itu semua di handle, ataukah khusus musik yang latarnya saja ada bagiannya sendiri, ada yang ngurusin soundtracknya, ada yang ngurusin foley-nya semua, atau gimana tuh Mas? Kalau yang saya kerjakan sama teman-teman tuh khusus musik. Jadi kalau sound tidak. Walaupun kita tim musik tuh selalu partneran sama departemen sound. Tapi itu departemen yang berbeda. Tapi collapse-nya sama jadi departemen itu ya? Termasuk di sound. Ya, termasuk juga soundtrack atau apa. Tapi biasanya kalau soundtrack itu baliknya ke yang punya mau bikin film atau sutradara atau produsernya. Misalnya dia punya referensi sendiri, soundtracknya dia pengen siapa, atau mungkin dia kerjasama dengan label rekaman ini, jadi dia label rekamannya kadang juga kayak semacam memberikan lagu untuk filmnya gitu. Jadi itu bukan keputusan saya, itu keputusannya produser. Tapi kalau misalnya produser kita, saya butuh lagu temanya atau lagu soundtracknya seperti ini, itu kita yang provide. I see. Karena memang itu penting banget ya. Suara itu penting banget. Kayak yang tadi saya sempat bilang di awal ya Mas ya, kalau nonton film horor terus kita tutup telinga gini, itu nggak serem tahu filmnya sebenarnya ya. Kalau kita nonton sejarah film pertama dulu kan namanya film bisu kan? Iya, film bisu. Film bisu itu zaman dulu banget itu nggak ada suaranya sama sekali, cuman bisa diwakilkan oleh musik. Jadi biasanya zaman dulu banget itu zaman 1900 awal ya, 1800 akhir itu film itu ditayangkan beserta musisi main secara live. Oh, I see. Zaman dulu itu, jadi nggak ada dialog sama sekali, nggak ada dialog, itu hanya tulisan aja. Itu beserta musisi live dia main gitu, dan emang representasi emosi semuanya itu oleh musik. Oke. Jadi memang sejak awal sudah disadari kalau yang namanya musik itu sangat erat hubungannya dengan keutuhan film ya. Betul. Oke. Walaupun memang ada film yang tidak memakai musik sama sekali pun ada. Tapi kan tidak bisa semua, hampir nggak mungkin ya semua musik. Nggak ada musiknya. Bayangkan nonton film Avenger gitu, nggak ada musiknya. Iya, benar. Pasti garing ya. Nggak ada musik, nggak ada sound effect lagi. Musiknya kan nggak ada, wow kan superhero kan harus terkesan berkarisma apa nggak ada musiknya, udah nggak ada. Apalagi film romantis ya, kurang baper kalau nggak ada musiknya kan. Udah ngeliat orang berpelukan aja kan kayak Nah, kita bicara tentang karyanya Mas Bambi di film. Dari sekian banyak yang sudah dibuat, yang paling berkesan bagi Mas Bambi apa? Atau bebas nih, apakah berkesan karena pencapaiannya atau tingkat kesulitannya atau mungkin cerita di balik karya tersebut, apa yang paling oke, Mas? Kalau buat saya pribadi sih mungkin ya tadi ya, Berbagi Suami tahun 2005 itu, karena itu istilahnya saya dan Nagi itu baru pertama kali memulai usaha ini, tiba-tiba Teh Nia Dinata tuh langsung mempercayakan kita untuk membuat musik filmnya gitu. Itu kan kehormatan yang tak terlupakan lah ya gitu kan. Terus udah gitu begitu kita buat, Teh Nia Dinatanya juga sangat puas sekali dan senang sekali, dan film itu juga sukses tahun 2006. Dan saat itu kita dapat nominasi Festival Film Jakarta tapinya ya gitu. Jadi itu yang paling berkesan buat saya. Itu stepping stone lah ya kalau kita bilang ya, paling pertama. Kan? Yang pertama selalu berkesan. Iya, first timer tuh pasti yang paling berkesan kan. Tapi yang membuat Mas Bambi mendapatkan Piala Citra film apa, Mas? Pengabdi Setan 2017. Oh ya, Pengabdi Setan ya. Iya. Wah, itu memang filmnya keren banget sih. Bukan hanya musiknya kan, itu banyak dapat piala kan ya, Mas ya, dari termasuk pemain-pemainnya ya. Jalan ceritanya. Oke, good. Memang ya itu. Salah satu sutradara jenius ya di Indonesia menurut saya sih. Betul. Nah, kalau misalkan kita bicara sebagai seorang musisi atau apa ya istilahnya Mas, kalau kita bilang music arranger atau apa? Komposer ya. Nah, kalau komposer ini karena kan ada hubungannya dengan teman-teman dari Sahabat Erlangga yang mau buat film pendek, video seperti itu ya. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan sih Mas sebelum kita membuat
musik untuk sebuah film gitu? Apakah harus tahu ceritanya dulu ataukah bagaimana? Yang paling penting dari semua film kan apapun itu ya. Kita mau ngomongin tentang film itu adalah skrip atau ceritanya ya. Cerita apa namanya? Premisnya atau apanya gitu. Itu yang paling penting ya. Bahkan saya diajarkan oleh Joko Anwar, sahabat saya. Kita tuh kadang bisa menawarkan ke produser film itu hanya dengan menceritakan premis dengan 5 menit. Gitu. Itu salah satu kunci dalam membuat film. Kalau misalnya kita bisa menjelaskan dalam waktu 5 menit film tentang apa dari ujung ke ujung, orang bisa tertarik dan bahkan produser bisa tertarik dan bahkan bisa mengasih kontrak buat Anda. Itu nomor 1. Gitu. Jadi cerita dulu. Setelah itu ya semuanya pengetahuan tentang membuat film yang pasti ya. Harus tahu ya apapun itu, misalnya tentang bagaimana produksinya, tentang apanya syutingnya gimana, director fotografinya gimana, gitu kan, suaranya bagaimana, musiknya bagaimana, itu harus mengerti dari ujung ke ujung. Dan sekarang kan zaman sekarang edukasi tentang itu banyak ya. Bisa nonton, bisa lihat dari Google, bisa dari YouTube atau dari manapun. Jadi bisa lah zaman sekarang kalau emang niat untuk belajar gitu. Yang penting pengetahuan knowledge-nya tentang itunya. Itu aja sih menurut saya yang paling basic ya. Soal eksekusinya gimana kan baliknya ke keterampilan masing-masing. Betul. Tapi yang pasti yang utama adalah tahu dulu ceritanya seperti apa gitu ya Mas ya, supaya kita bisa. Tadi saya bilang premisnya itu. Coba ceritakan filmmu dalam waktu 1 menit ya misalnya, atau mungkin paling menit 2 menit atau 3 menit gitu tuh. Kalau kita berhasil menceritakan itu dan orang tertarik, berarti kita udah membuat sesuatu film yang benih film yang bagus. Iya. Nah, kalau misalkan membuat musik dalam sebuah film, kalau kita bicara tentang film kan ada yang durasinya panjang, ada yang short movie. Kira-kira langkah-langkahnya berbeda nggak sih, Mas? Ya sebenarnya sih baliknya sama-sama aja ya. Kalau durasi itu ya paling ya emosinya apa yang mau disampaikan di film-film tersebut oleh sutradara atau produsernya. Gitu. Dalam waktu ya mau waktunya cuma 30 detik pun juga kadang juga bisa sampai itu apa yang kita mau sampaikan ke para penonton gitu. Kadang juga bisa 8 jam juga bisa gitu kan. Jadi emang tergantung sih semuanya. Iya. Salah satu film short movie terbaik sahabat Erlangga yang pernah saya tonton, saya lupa judulnya, tapi ceritanya itu adalah ketika banyak tuh. Ada yang bagus tuh Mas waktu itu tahun lalu atau berapa tahun yang lalu saya lupa. Bagus saya lupa. Iya, cuma berapa second gitu Mas. Jadi film horor terbaik itu cuma berapa detik gitu. Jadi dia ceritanya suami istri lagi tidur, tiba-tiba si istrinya ini kebangun ngelihat ada telepon dari suaminya. Padahal di sebelahnya itu ada orang gitu. Udah gitu doang. Gitu doang. Dapat kan ya, bagus. Iya, tapi dapat banget, serem banget gitu loh. Maksudnya dia benar-benar bisa menceritakan itu semua, musiknya, terus juga jalan ceritanya yang singkat tuh kita bisa ngerti, dan horornya dapat. Itu saya pasti yakin karena musiknya juga sih Mas ya. Sangat itu supporting. Semua sih. Ya. Musik salah satu, makanya kalau film itu kita membicarakan banyak departemen yang menjadi satu ya, karya seni. Jadi bisa disebut gini, film itu salah satu karya seni paling komplit. Karena di situ ada seni acting, seni gambar, seni musik, seni suara, seni mencerita, seni apa tuh menjadi satu. Itu film gitu. Sedangkan misalnya kalau di musik kan hanya lagu itu kan hanya seni musik gitu kan. Foto itu adalah seni gambar ya, seni fotografi gitu. Atau apa seni literatur misalnya kan, itu kan seni literatur kan. Film itu semuanya ada di situ. Perpaduan semuanya, dan tidak bisa terlupakan satu sama lain tuh saling menunjang gitu. Seperti itu kalau kita bilang kayak kunci kombinasi mungkin Mas ya, kunci kombinasi berangkas ya. Menjadi satu gitu. Jadi menjadi satu, dihadirkannya menjadi satu. Iya, betul. Kalau terpisah-pisah sebenarnya nggak bisa itu. Sama juga dengan aktornya atau artisnya gitu, nggak bisa juga. Artisnya kalau cuma sendiri tanpa semuanya itu nggak ada, istilahnya nggak ada artinya lah. Betul. Ya itu tadi ya, kombinasi semuanya, di arrange semuanya jadi satu, jadi sebuah karya gitu loh. Nah kalau misalkan jadi penata musik nih Mas, atau komposer, khususnya untuk film, ada hal khusus nggak yang harus dikuasai Mas Bembi? Misalkan alat musiknya nih, kayak Mas Bembi tadi kan sempat cerita awalnya ngedrum, terus belajar untuk keyboard gitu atau piano gitu, atau ada software kah mungkin yang bisa dikasih tahu ke teman-teman? Berarti zaman sekarang tuh
komponen paling penting seorang kalau emang mau menjadi musik komposer film dan komposer semuanya adalah nomor satu memang komputer. Komputer, dan kedua DAW atau Digital Audio Workstation atau softwarenya. Gitu. Nah, software baliknya ke preferensi masing-masing, selera orang beda-beda tuh. Ada yang namanya Pro Tools, ada yang namanya Logic, ada yang namanya Cubase, ada yang namanya Ableton. Masing-masing itu baliknya ke masing-masing lah seleranya gitu. Yang kedua adalah keyboard. Keyboard itu bisa, ini seperti yang di belakang saya ini, MIDI controller ini gitu. Dari situ kita udah bisa membuat suatu komposisi musik. Sebenarnya komposisi musik apapun, membuat lagu sendiri pun juga bisa, lagu untuk sendiri bisa, lagu untuk film bisa gitu. Zaman sekarang tuh beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu harus rekaman dengan pita, harus pakai studio rekaman, harus, manual masih ya, masih analog ya dulu ya. Dan costnya tuh sangat tinggi gitu. Zaman sekarang modal komputer aja beres gitu. Ada modal laptop satu pun gitu dengan isi software apapun juga bisa zaman sekarang tuh. Zaman dulu kalau misalkan salah harus ngulang sepita ya Mas ya. Kalau sekarang tinggal delete gitu ya. Iya, sekarang tinggal delete, dulu mah benar-benar dihapus pita gitu kan gitu. Tapi waktu Mas Bambi mulai sudah digital semua Mas ya? Udah. Kebetulan memang udah komputer, tapi mungkin speknya nggak seperti sekarang ya. Dulu kita udah memulai dengan itu, modal komputer, modal mikrofon juga. Nah, ini mungkin Mas, ini di luar dari pertanyaan yang disajikan sama tim kami nih Mas. Awalnya banget dulu nih, ini kan pasti kan Mas Bambi dulu awalnya banget nggak sementer sekarang ya alat-alatnya ya, dari segi software, dari segi alat-alat. Iya pasti kan ya, namanya orang memulai usaha kan pasti basic dulu. Nah kalau teman-teman yang basic tuh, yang dulu Mas Bambi pakai itu apa aja Mas? Waduh, udah lupa lagi. Dulu tuh kita pakai apa ya, Mac. Saya udah pakai Macintosh, tapi Macintoshnya yang bukan Tower ya, G4 atau pokoknya lupa. Oh jadul lah ya, tahun segitu ya. Pokoknya dia anggap aja tahun 2004-an lah, lihatnya di Google. Macintosh zaman saat itu apalah ya, itulah yang kita dan teman-teman saya dan teman-teman pakai. Gitu. Software-nya saat itu Pro Tools saya pakainya, masih yang Pro Tools berapa tuh saya lupa gitu. Terus modal mikrofon juga. Modalnya kayak itu doang deh. Nah setelah itu ya biasa standar cari kantor di mana, ruangan bekerja di mana kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan mau memulai dari rumah juga bisa ya Mas ya. Bisa harus nyewa. Apalagi zaman sekarang ada istilahnya kayak semacam sound card. Kalau dulu kan sound card dan berbeda. Sekarang tuh ada yang pilihannya sound card beserta mikrofon semua satu paket gitu. Iya. Jadi modal laptop atau komputer dengan satu paket itu beres, udah bisa bekerja. Zaman sekarang mah. Yang penting skillnya ya. Katanya kan the man behind the gun. Yang penting skillnya itu. Kadang juga orang punya equipment terlalu canggih juga, kalau skillnya nggak terlalu ini ya. Wah, itu saya banget. Bikin YouTube nggak naik-naik. Karena nggak niat aja. Belum menemukan aja, belum menemukan. Jangan. Iya Mas, betul. Pasti ada caranya, tapi belum nemu aja. Benar-benar. Ya konten kan penting ya. Apa namanya, kita juga perlu belajar terus. Tapi yang terpenting ya itu tadi. Digital marketing juga kan ada tekniknya, ada caranya. Benar. Ada mungkin bisa disebut ada beberapa cara yang kita belum ketahui aja sebenarnya. Iya. Kalau Mas Bambi kan emang nggak perlu diragukan lagi nih ya dalam bidang penataan musik. Terus sekarang juga nanti menjadi jadi juri gitu ya. Nah, teman-teman ini harus benar-benar mengapresiasi sekali timnya Mas Bambi ini, di mana mereka juga tentunya nanti akan menjadi juri yang senetral mungkin gitu ya, tujuannya untuk membuat banyak orang-orang yang bisa luar biasa lagi, nggak merasa tersaingi dong Mas ya, justru lebih banyak bibit-bibit baru, lebih enak ya, bisa kolaps. Iya dong. Ya. Nah, tapi Mas, kita bicara tentang short video competition yang diadakan oleh penerbit Erlangga nih. Pandangan Mas Bambi terhadap kompetisi ini apa kira-kira? Wah hebat ya, maksudnya saya juga nggak nyangka juga tuh kemarin kan pertama kali saya juriin tuh bagus-bagus semua gitu, sampai bingung pilihnya. Dan anak-anak sekarang pada pinter-pinter gitu, pada buat ininya buat videonya tuh. Makanya kadang saya berbicara gini, mereka mungkin juga udah pada tahu misalnya cara membuat film ini mereka tuh kadang lebih jago daripada yang saya pikirkan gitu. Referensinya udah banyak. Jadi, ya Mas ya? Banyak, bagus gitu. Mereka ininya hebat sih. Jadi ya wah, ini salah satu ajang yang sangat dinantikan ya. Dan kompetisi ini kan membuat orang jadi pengen menjadi yang terbaik kan.
Iya benar-benar. Nah kalau memang seperti itu Mas Bambi, walaupun mungkin Mas Bambi melihat orang-orang nih teman-teman sahabat Erlangga udah pada jago, tapi tetap aja Mas, di atas langit masih ada langit ya kan. Nah kita tetap, ya kita tetap butuh saran atau tips dari Mas Bambi nih untuk teman-teman sahabat Erlangga yang mengikuti short video competition. By the way mereka kan pelajar jenjangnya SMP dan SMA sederajat Mas. Silakan apa tips-tipsnya? Tips-tipsnya adalah jangan pernah merasa cukup dalam menaikkan skill dan pengetahuan ya, gitu. Cuman jangan juga merasa rendah, gitu. Jangan merasa rendah diri atau merasa tidak mampu, tapi juga jangan terlalu sombong. Akhirnya menjadikan kayaknya gue sih udah cukup sampai sini doang gitu. Itu aja sih dua poin itu paling penting. Mudah-mudahan menjadi yang terbaik lah kayak gitu. Intinya belajar terus ya Mas Bambi ya untuk terus berkembang lebih baik lagi. Iya. Terus tapi bisa sombong gitu. Oke. Nah, ini kita bicara yang lebih lebih detail lagi mengenai musik. Sekarang gini Mas, kita tuh kan tahu ya eranya digital gitu. Banyak teman-teman yang musik itu kadang bukan males sih, tapi ngambil jalan cepat, itu ngambil referensi dari digital platform misalkan. Nah kadang-kadang tuh bisa kena copyright dan lain sebagainya. Itu ada saran nggak Mas kalau gimana caranya supaya musik kita tuh nggak kena copyright? Kalau nggak kena copyright sih ya berusaha seoriginal mungkin ya gitu kan. Jadi kadang emang penting sih referensi musik itu kadang juga penting gitu. Kadang susah juga menentukan original. Apalagi gini, biasanya di film itu visi sutradara dan visi musisi komposer yang buat tuh kadang beda ya? Tafsirnya beda gitu. Tafsiran si sutradara atau produser begini, maksudnya kayak gini, sedih. Interpretasi Mas Reza sama saya sedih itu beda loh musiknya. Iya betul. Kan menurut Mas Reza sedih itu musiknya ini, belum tentu buat saya itu sedih. Yang buat saya sedih juga belum tentu Mas Reza kayaknya nggak sedih-sedih amat. Jadi kadang emang akhirnya jembatan seperti itu adalah referensi sih, emang tetap sih. Nah, cuman bedanya kita memanfaatkan referensi itu jangan sampai mengcopy. Mengcopy itu udah jangan udah istilahnya kita mengcopy apa bahasa Indonesianya mengcopy itu menyalin. Menyalin gitu. Iya. Nah, itu kalau bahasa handphone tuh salin sama tempel. Copy paste. Kalau menyalin salah itu. Plagiat ya jatuhnya ya Mas ya. Ya itu plagiat benar. Jadi kita cukup menjadikan referensi itu untuk pacuan ya tumpuan aja gitu. Tapi kita harus memberikan gaya kita sendiri, style kita sendiri dalam karya itu. Kalau Mas Bambi sendiri apakah begini Mas, apakah pure bener-bener tuh bikin sendiri ataukah Mas Bambi tuh ngambil dari apa sih? Sekarang kan ada ya yang free kayak NCS, no copyright song gitu. Ngambil dari situ ataukah bener-bener pure bikin sendiri Mas? Kalau saya dari zaman dulu sampai sekarang pure dari nol. Dari nol ya. Iya. Nah, kalau dari nol tuh apa Mas yang harus Mas? Yang maksudnya ya notes itu kan memang cuma 7 ya. Segitu-gitu aja ya. Cuma sebenarnya kayak gini, bayangkan digital itu digital itu adalah 0 dan 1, 01, dua angka loh. Iya. Tapi bisa jadi banyak kan, 001, 01. Benar. Kalau makanya ada yang bilang 7 not kan, bayangkan aja yang dari 2 angka aja 01 bisa jadi digital, bisa jadi algoritma ya. Tahu. Algoritma udah kemana-mana, apalagi 7. Berarti kembali ke referensinya tadi tuh, seberapa banyak kita dengerin musik gitu ya? Iya betul, taste kita, selera kita, musik yang kita dengarkan dari zaman dulu sampai sekarang gitu kan, kita mempelajari musik apa lagi gitu kan, jangan nggak berhenti lah. Tapi kalau menurut Mas Bambi nih, kalau misalkan ada teman-teman sahabat Erlangga yang beberapa udah Mas Bambi sempat lihat ya kemarin ya karyanya ya? Yang kompetisi pertama pasti lah. Itu maksud saya gini Mas, kalau misalkan ada yang mengambil dari platform digital gitu, apakah itu mengurangi kalau originalitas pasti ya, tapi apakah mengurangi nilai dari karya itu sendiri Mas kalau kita ngambil dari platform itu? Kalau platformnya memang gratis dan itu kalau buat saya pribadi nggak masalah. Nggak masalah ya. Karena kalau maksudnya dia mengambil secara legal ya, secara legal. Dan memang benar itu gratis atau mungkin dia bayar suatu tadi kan platform apa dan dia
berlangganan atau membeli itu, ya dia hak-hak dia untuk menggunakan lah. Orang musisi yang membuat untuk di situnya juga udah harusnya kan udah apa kayak udah menjual atau apa untuk dipakai orang-orang kan. Betul, udah dapat royalti lah ya. Dapatnya udah itu ya, walaupun mungkin dia gratis atau apapun itu, kalau emang dia udah masukkan ke dalam situ berarti ya udah harusnya udah diklasin ya Mas. Iyalah gitu. Jadi kalau buat saya kalau emang caranya legal dan emang walaupun gratis atau apa, nggak apa-apa gitu. Nggak masalah sebetulnya ya. Nggak masalah. Yang penting caranya aja bener. Karena yang toh juga banyak orang yang menggunakan musik gitu ya, tapi ya sebenarnya yang bikin bentrok adalah karena tidak ada izinnya sebetulnya gitu ya Mas Wimby ya. Itu beda hal tuh. Iya, dia yang ngambil kebetulan kalau maaf kata nih saya bilang kita kebetulan film-film kita zaman dulu kayak gitu tuh. Kita masih saat itu kayaknya kita masih belum mengerti soal copyright ya. Jadi zaman dulu itu banyak banget film-film kita yang mengambil musik-musik dari main ngambil aja maksudnya. Iya, saat itu ya. Kayak musik ini mohon maaf nih teman-teman mungkin ya. Kayak musik yang Pink Panther tadi itu kan banyak banget digunakan di film-film yang komedi-komedi gitu ya. Kadang kalau dengar musik itu, kalau musik saya dulu sebelum tahu dengar musik itu, wah, musik film Dono nih. Misalkan contohnya kayak gitu. Buat film komedi ya. Film komedi biasanya. Misalnya ada John Coltrane atau dari komposer mana ambil aja udah dipakai gitu. Nah, itu benar-benar gak benar tuh sebenarnya. Iya, kalau sekarang harus lebih hati-hati karena digital nih gampang banget ya trackingnya Mas. Sekarang teman saya aja mengcover ditulis cover lagu apa ya langsung itu kok kena sanksi copyright. Jadi emang harus hati-hati banget teman-teman nih yang pasti. Tapi akan lebih baik kalau misalkan memang membuat musik yang original gitu, yang benar-benar teman-teman pikirkan. Karena kalau misalkan teman-teman bisa berpikir sejak awal itu berpikirnya original, nanti kalau misalkan mau benar-benar terjun ke industri yang profesional kayak Mas Bambi lebih enak ya Mas ya. Betul. Udah terbiasa. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya belajar dulu. Belajar. Mas Bambi buka ini nggak sih Mas kayak course gitu nggak sih Mas Bambi kalau di luar? Saya kemarin sempat buka kursus musik tentang musik film kemarin online. Nanti kalau ada lagi berarti bisa dilihat di Instagram mungkin ya Mas ya, kalau ada info-infonya ya. Instagram atau website saya aja @bambigusti. Gitu. Oke, siap-siap. Nanti karena pasti ilmunya bagus banget teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang berpikir pengen nih tapi kok harus bayar ya, ya di mana-mana itu namanya kita sharing informasi ya. Nanti juga toh kembalinya untuk kita sendiri kan gitu loh. Mas Bambi dapat piala citra loh, itu ilmunya nggak macem-macem itu, bukan kaleng-kaleng ya Mas ya. Iya. Bahkan ya orang ya buat masterclass atau apa kan juga misalnya buat seminar apa kan harganya juga selangit-selangit. Betul, ya benar. Nah, jadi dipakainya untuk karir kita sendiri kan. Benar. Ya jadi nggak perlu khawatir teman-teman ya, walaupun memang mungkin tidak semua materi yang diberikan itu gratis, tapi ya setidaknya teman-teman harus tahu bahwasanya latar belakangnya Mas Bambi ini harus benar-benar kita tahu banyak sekali karya-karya yang luar biasa gitu loh ya kan, kerjasama sama sutradara yang luar biasa, production house yang banyak banget gitu, jadi pengalamannya yang memang sangat mahal sekali gitu loh. Nah Mas Bambi mungkin ini kita sebelum kita berakhir mungkin ada ini nggak sih Mas Bambi pesan buat teman-teman semua selain tadi yang Mas Bambi kasih tipsnya adalah maksudnya gini, seberapa worth sih sebenarnya kalau mau terjun ke industri komposer untuk musik ini Mas? Kalau bisa masuk ke industrinya sangat worth ya, karena komposer musik itu value-nya tinggi di industri film dan sangat cari oleh produser gitu. Jadi tapi emang PR-nya adalah apakah kita bisa masuk ke industri. Nah itu yang paling itu pernah saya jelaskan di kelas saya tuh. Nah itu sebenarnya kuncinya, karena gini, banyak banget musisi di Indonesia yang jago tuh banyak. Tapi yang bisa masuk ke dalam industri apapun itu, industri rekaman, industri label, industri film tuh bisa dihitung pakai jari. Nah, bagaimana caranya ya ntar kalau misalnya suatu saya buat kelas lagi, saya kasih taunya di situ. Nah, bagus tuh. Pancingan yang keren tuh ya, Mas ya. Karena itu memang betul-betul butuh bukan hanya skill, tapi soft skill ya, Mas ya. Bukan hanya hard skill kita, tapi soft skillnya. Psikologi, apalagi tuh. Negosiasi. Networkingnya banyak lah. Nanti dijadikan satu materi, Mas ya itu ya. Itu kemarin saya di kelas saya jelaskan itu kepada murid-murid saya. Nanti juga mungkin pada suatu saat saya buka kelas lagi,
ya bisa saya kasih tahu lagi. Iya benar, karena itu salah satu kuncinya juga gitu ya. Karena teman-teman kita tahu ya, tadi Mas Bembi sampaikan banyak sekali musisi. Kalau teman-teman bicara tentang band aja deh, band itu kalau kita nonton di kafe-kafe itu banyak ya Mas ya, yang bagus-bagus ya. Bagus banget. Mas. Musisi-musisi kita yang jago-jago tuh namanya banyak banget. Gitu. Jadi nggak cuma banyak dan bagusnya bagus banget. Cuman yang bisa masuk ke industrinya itu. Iya, itu kuncinya. Apakah kuncinya? Silakan ikuti kelasnya Mas Bembi. Gitu. Waduh, seru banget nih ngobrol sama Mas Bembi nih. Tapi kayaknya kita keterbatasan waktu nih Mas Bembi. Mas Bembi juga mungkin ada kesibukan lain. Silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih banyak Mas Bembi Gusti untuk waktunya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti Mas ya. Siap. Yes, semoga juga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi Mas Bembi ya. Oke, teman-teman semua, kita beri tepuk tangan virtual dulu untuk Mas Bembi Gusti. Wow, keren. Ditunggu karya-karyanya lagi ya Mas Bembi ya. Jangan tahun ini ada kok beberapa. Udah boleh dibocorin belum? Nggak boleh. Maksudnya penting itu media atau maksudnya media OTT, Netflix atau bioskop atau apa. Kalau ada nama music by nama saya berarti ya udah keluar. Oh iya, sih. Namanya Bembi Gusti atau Rooftop nih di ininya? Kalau saya Bembi Gusti. Oke. Kalau Rooftop kebetulan kantor saya dan teman-teman. Oke, siap. Berarti nanti kita cari ya. Nanti kita bikin kuis juga. Siapa yang tahu nanti dapat hadiah dari Mas Bembi. Silahkan follow Instagramnya. Cek aja ke Netflix. Misalnya nonton film di Netflix, film Indonesia apa musiknya. Kira-kira saya bukan tuh. Iya dong. Kalau film luar ada nggak sih Mas? Belum ya? Yang luar yang kerja sama Mas Bembi? Saya dan teman-teman pernah handle buat HBO sih. Oh. Judulnya apa ya? Saya lupa. 5 tahun yang lalu tuh. Aduh, saya lupa lagi judulnya. Tapi buat series. Lupa saya juga. Sampai lupa ya. Saking udah banyaknya ini orang kalau karyanya udah ratusan itu begitu. Wajar Mas. Kalau lupa nggak apa-apa. Ya udah nanti kita tunggu karya-karyanya Mas Bembi ya. Semoga semakin melejit ya. Siapa tahu bisa nanti ngisi soundnya Avenger, kita nggak tahu loh, ya kan? Ya, siapa tahu? Lo kan yang buat juga ada salah satu orang Indonesia kan bagian apa namanya? Animasinya kalau nggak salah ya. Saya lupa juga deh. Gitu. Siapa tahu nanti Mas Bembi bisa nyusul kan? Gitu. Oke, thank you Mas Bembi ya. Sekali lagi ya. Sampai jumpa lagi Mas Bembi. Oke. Nah, sahabat Erlangga, itu dia episode AirPod kita pada kesempatan hari ini, luar biasa sekali. Semoga memberikan inspirasi untuk kita semua dan tentunya ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sekali lagi, Penerbit Erlangga sedang mengadakan lomba yang keren-keren, yaitu ada painting competition, short video competition, dan juga lomba baca puisi. Nah, bagi kalian yang ingin mendaftar dan ingin tahu, bisa kunjungi akun Instagram kami @bukuerlangga dan juga website erlangga.co.id. Dan kalau mau follow Instagramnya Mas Bembi juga bisa @bembigusti. Bembinya BEMBY, pakai Y ya. @Bembi Gustinya pakai I. Silahkan di follow. Nanti kalau misalkan mau komen atau DM kalau Mas Bembi ada waktu, ya siapa tahu dijawab. Ya sudah kalau gitu teman-teman semua, sekian episode untuk AirPod kita pada kesempatan hari ini. Jangan sampai kalian ketinggalan obrolan seru yang lainnya. Kalau ketinggalan langsung nonton aja di YouTube channel kita Erlangga Inspirasi Channel. Kalian masih punya banyak pembahasan lain yang tentunya menarik banget untuk dibahas bersama dengan narasumber yang keren-keren juga, dan tentunya selama kita menjalankan aktivitas kita semua di rumah ini, kita bisa tetap dapat ilmu yang bermanfaat. Baiklah kalau gitu, tetap di rumah aja teman-teman semua, jaga kesehatan, jangan lupa untuk terapkan yang namanya protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi, bye-bye.